Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 256. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya kesal melihat Yelsi. Melihat dia berani mengatakan itu, Aditya menatapnya dengan dingin. Yelsi hendak mengkritik Aditya beberapa kata lagi, tetapi ketika dia melihat mata tajam Aditya, dia sangat ketakutan sehingga dia menahan kata-katanya. Ini benar-benar biadab, gumam Yelsi dengan tidak puas, memutar pandangannya ke arah Aditya. Aditya sangat terdiam di dalam hatinya, berbicara tentang barbarisme. Yelsi dan orang asing ini tampak lebih biadab, kan? Dahlia dan Anjani dipukuli habis-habisan oleh mereka. Bukankah kamu biadab? Lihat, kamu memukul ibuku dan saudara perempuanku. Farah sangat marah sehingga dia berkata dengan keras kepada Yelsi. Yelsi memandang Farah. Dia sangat cemburu. Saya bertanya-tanya mengapa orang tumbuh dewasa seperti ini. Bagaimana begitu indah. Adik perempuannya adalah primadona sekolah, dan kakak perempuannya bahkan lebih cantik. Sambil merasa cemburu di dalam hatinya, Yelsi juga menatap Farah dengan keras, merasa sangat muak dengan Farah. Jangan beritahu aku hal-hal yang tidak berguna itu. Lagi pula, suamimu tidak bisa mengalahkan pacarku. Kamu tunggu saja aku, kata Yelsi kepada Farah dengan dominan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Farah tahu, Yelsi sepertinya sedang menelepon seseorang. Tapi Farah sekarang sangat percaya pada Aditya, mengetahui bahwa bahkan jika Yelsi memanggil seseorang, itu bukan masalah besar. Aditya pasti akan menyelesaikannya. Anjani berpikir dengan cara yang sama. Dengan kakak ipar yang cakap di sini, tentu saja dia tidak takut pada apapun. Tapi Dahlia berbeda. Dia selalu memandang rendah Aditya, dan dia tidak mengubah pandangannya tentang Aditya sampai sekarang. Farah, selamatkan muka saja. Ayo pergi. Mereka sepertinya memanggil seseorang. Dahlia diam-diam menarik pakaian Farah, dan berbisik. Bu, jangan takut. Mereka memukulimu dan Anjani seperti ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Farah berkata dengan keras. Sialan. Pria asing tersipu dan mengutuk dengan kejam. Pukulan Aditya barusan memukulnya dengan sangat parah sehingga lidahnya berdarah karena menggigitnya. Apakah kamu masih bisa bersumpah? Bukankah ibumu mengajarimu bersumpah? Aditya berkata kepada pacar Yelsi dengan dingin. Dan kemudian dia meninju dagu Yelsi lagi. Ah, Yelsi berteriak kesakitan. Sedikit terpana oleh Aditya. Dia tidak menyangka Aditya berani mengalahkannya. Sejak dia datang ke Indonesia, tidak ada yang berani mengalahkannya seperti ini. Ini berbeda dengan perlakuan biasanya. Biasanya dia merasa lebih unggul. Di depan orang Indonesia, dia selalu memiliki rasa superioritas. Tapi hari ini saya bertemu Aditya, pacar Yelsi sengsara. Tapi Aditya sama sekali tidak terbiasa dengannya. Sial, kamu mati saja. Pria asing itu alias pacar Yelsi mengutuk Aditya, dan kemudian menunjukkan sikap tinju, menyerang Aditya. Aditya melihat bahwa pacar Yelsi ini cukup baik dalam posturnya, dan dia pasti sudah berlatih. Panggilan. Pacar Yelsi ingin meninju wajah Aditya dengan sangat keras. Aditya menyamping menghindari pukulan itu, dan kemudian kaki Aditya menyapu betis pacar Yelsi. Kaki pacar Yelsi alias Brian ditendang, dan dia menjerit kesakitan, mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh ke tanah. Orang ini hanya mengandalkan ukuran tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa menahan tendangan Aditya sama sekali. Mencari kematian. Brian sangat marah hingga dia menjadi gila setelah dipukuli satu demi satu. Pada saat ini, seperti banteng, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Aditya dengan pukulan. Aditya sedang tidak mood untuk berlatih tinju dengannya. Dan saat ini dia melihat kesempatan. Aditya tiba-tiba meraih lengan Brian. Kemudian itu adalah lemparan yang indah.
Patah. Aditya membanting tubuh gemuk Brian ke tanah. Rasanya semua jeroan telah bergeser. Dan Brian tidak pulih untuk sementara waktu. Jangan bergerak. Melihat Brian masih ingat, Aditya membanting kaki besarnya ke dada Brian. Membuat pria itu tidak bisa bergerak. Oke, luar biasa. Terlalu tajam. Orang asing ini harus diberi pelajaran. Dia sangat sombong. Pergi ke Indonesia untuk berpura-pura memukuli orang. Bunuh dia. Suara-suara ini datang dari kerumunan. Mereka semua mendukung Aditya. Apa yang kamu bicarakan? Brengsek. Semua orang bertingkah seperti orang bodoh. Yelsi mengutuk kerumunan dengan marah. Dia juga cukup bodoh untuk tidak mengetahui kebenaran bahwa kemarahan publik sulit untuk disinggung. Sial, apakah kamu Jalang masih dalam suasana hati yang baik? Merupakan suatu kehormatan untuk menemukan pacar orang asing yang bodoh. Kamu akan menangis. Beberapa penonton menyemprot Yelsi bersama-sama, membuat Yelsi menjadi pucat karena marah. Diam. Bibi, aku akan menelepon seseorang. Hati-hati. Aku akan menjagamu nanti. Yelsi dan warga ini saling meludah. Nadanya penuh dengan ancaman. Aditya dan Farah saling memandang. Mereka terdiam terhadap Yelsi. Mulutnya cukup kuat. Dan dia tidak kehilangan angin setelah berdebat dengan begitu banyak orang. Di kerumunan penonton, saat ini, seorang wanita gemuk berusia 30-an keluar. Wanita gemuk ini beratnya sekitar 200 kati. Dia ditutupi permata. Dan wajahnya yang bulat besar sangat cantik dan lembut. Sepertinya dia terawat dengan baik pada waktu-waktu biasa. Wanita gemuk besar itu menatap dengan mata terbelalak. Dan bergegas ke Yelsi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yelsi juga menyadari ada yang tidak beres. Menghadapi perempuan kelas berat ini, dia secara naluriah merasa bersalah. Sebelum Yelsi bisa bereaksi, wanita gemuk itu menjambak rambutnya. Perempuan gemuk menyapa wajah Yelsi beberapa kali berturut-turut. Sambil memukul, dia mengutuk, "Nyonya tua, saya sudah lama marah denganmu. Apakah harus bersumpah lagi? Saya akan mendengarkan jika kamu mengutuk lagi." Yelsi dipukuli dengan buruk. Gemuk ini. Kekuatan tangan kakak perempuan itu lebih kuat dari rata-rata pria. Saat ini, dia tanpa ampun. Dan wajah Yelsi bengkak. "Ah, kamu tunggu aku. Jangan lari jika kamu punya nyali." Yelsi melolong keras. Tidak lupa mengancam wanita gendut itu. "Jangan khawatir. Aku tidak akan lari. Aku masih harus menamparmu." Kakak perempuan gemuk itu menggertakkan giginya dan berkata. Tangannya tidak menganggur. Dia terus menamparkan Yelsi dengan liar. Adegan itu kacau untuk sementara waktu. Dan semua orang di sekitar bertepuk tangan. Yelsi dan Brian ini telah melakukan kemarahan publik. Aditya benar-benar terkejut. Tetapi dia juga sangat berterima kasih kepada wanita gemuk itu. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menjaga Yelsi. Jadi kebetulan wanita gemuk itu melakukannya untuknya. "Bajingan, lepaskan aku!" Brian berteriak pada Aditya dengan mata terbuka lebar. Orang ini tidak mau mengalah. Aditya ingin memberi pelajaran pada Brian. Tapi dia tidak menyangka bajingan ini memiliki mulut yang murahan. "Apakah kamu kira aku akan mendengarkanmu? Coba berteriak lagi." Aditya berkata dengan marah. Menendang Brian dengan keras ke tanah. Ada jeritan tak berujung. Dan Brian, yang tadi begitu hebat, ditendang dalam sekejap mata. Terutama kedua bibirnya yang diubah menjadi seperti dua sosis oleh Aditya, yang membuat Brian sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa menangis. Anjani sangat bersemangat menontonnya. Dia merasa terlalu dilampiaskan, dan saudara iparnya terlalu kuat. Sayang sekali memukuli orang asing bodoh ini. Dahlia menjadi tenang dan mulai menatap Aditya. Dahlia mendengar Yelsi memanggil seseorang barusan, dan dia sudah ketakutan. Melihat Aditya memukuli Brian seperti ini, dan Yelsi juga menderita kerugian yang sangat besar. Hati Dahlia sangat tidak karuan. Sangat takut ketika orang yang dipanggil Yelsi datang. Semuanya akan berakhir sepenuhnya. "Anjani, ayo cepat pergi. Kamu bawa kakakmu dan cepat pulang." Dahlia menyemangati Anjani, berkedip pada Anjani dengan penuh semangat. Anjani sedikit tercengang, dan berkata, "Bu, Aditya belum pergi. Mari kita tunggu dia. Biarkan dia sendiri. Lihat kebodohannya. Berani memukul orang asing, itu akan menjadi nasib buruk untuk sementara."
Dahlia memandang Aditya dengan mata gelisah, dan berkata kepada Anjani. Anjani terdiam setelah mendengar ini. Anjani akhirnya menyadari sepenuhnya betapa ibunya sendiri memperlakukan Aditya terlalu banyak. Bu, iparku datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana ibu bisa mengatakan itu tentang dia? Anjani menjadi marah dan berkata dengan keras kepada Dahlia. Dahlia memelototi Anjani, tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya jelek. Aditya dapat mendengar dengan jelas. Dia benar-benar tidak mengatakan apa-apa kepada Dahlia. Tapi Aditya tidak mengambil hati, karena Dahlia tidak seperti ini selama 1 atau 2 hari. Aditya tidak berhenti sampai dia menendang Brian sampai dia berhenti berteriak. Wanita gemuk di sana tidak bisa berhenti sama sekali. Dia memiliki temperamen yang sangat panas dan terus menamparkan Yelsi dengan keras. Pada saat ini, 4 sepeda motor street bombing yang dimodifikasi meraung ke arah mereka. Bersambung.